Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Watiani dengan rekan saya Aulia Maulida ingin menyampaikan materi tentang semen, keramik, dan komposit. Materi pertama adalah semen. Semen berasal dari kata cementum. Cementum sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya memotong menjadi bagian-bagian kecil tak beraturan. Semen dalam pengertian umum adalah bahan yang mempunyai sifat adhesif dan kohesif yang digunakan sebagai bahan pengikat atau bonding material yang dipakai bersama-sama dengan batu kerikil dan pasir. Tanpa adanya semen, batu kerikil dan pasir tidak dapat mengikat satu sama lain dan tidak dapat merekat satu sama lain. Semen berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu semen non-hidrolik dan semen hidrolik. Semen non-hidrolik adalah semen yang dapat mengikat dan mengeras di dalam air, akan tetapi dapat mengeras di udara. Contoh utama dari semen non-hidrolik adalah kapur. Yang kedua adalah semen hidrolik. Semen hidrolik adalah semen yang menggunakan air untuk memulai reaksi kimia yang akan mengeraskan campuran. Campuran yang dimaksud adalah semen dan material lain, contohnya seperti batu ataupun pasir. Ketika akhirnya terbentuk, akan menciptakan bangunan yang tahan air. Karena kemampuan tersebut, semen hidrolik menjadi bahan konstruksi yang sangat berguna. Karena pada dasarnya bahan konstruksi dibuat oleh semen hidrolik. Kenyataannya, kebanyakan semen yang digunakan saat ini memang semen hidrolik. Mengapa digunakan semen hidrolik? Karena semen hidrolik tahan air dan kokoh untuk membuat bangunan. Maka dari itu, bangunan banyak yang menggunakan semen hidrolik. Sementara semen non-hidrolik itu mudah rapuh, jadi tidak dapat digunakan untuk membuat bangunan. Jenis-jenis semen terbagi menjadi tiga, yaitu semen putih atau grey cement, semen sumur minyak atau oil well cement, dan semen Portland. Semen putih adalah semen yang digunakan untuk pekerjaan penyelesaian atau finishing, seperti sebagai filler atau pengisi. Semen jenis ini dibuat dari bahan utama kalsit, limestone murni. Semen sumur minyak adalah semen khusus yang digunakan dalam proses pengemburan minyak bumi atau gas alam, baik di darat maupun di lepas pantai. Jadi semen sumur minyak ini hanya dapat digunakan oleh pengeboran gas alam. Semen Portland ialah semen hidrolisis yang dihasilkan dengan cara menghasilkan klinker, terutama dari silika-silikat kalsium yang bersifat hidrolisis, yang dapat mengeras jika bereaksi dengan air, dengan gips sebagai bahan tambahan. Jadi, jika ingin menggunakan semen Portland, maka harus digunakan gips sebagai tambahan agar bangunan tersebut menjadi semakin kokoh. Selanjutnya, ada fakta-fakta tentang semen Portland. Pada dasarnya, semen Portland terdiri dari 4 unsur yang paling penting, yaitu dikalsium silikat, yang kedua dikalsium silikat, yang ketiga trikalsium aluminat, dan yang keempat tetrakalsium aluminoferrit. Fakta yang kedua tentang semen Portland adalah bahwa rumus kimia semen Portland yang dipergunakan juga masih bersifat perkiraan untuk reaksi kimia dari unsur C2S dan C3S yang dapat ditulis sebagai berikut. 2C3S plus 6H2O menjadi C3S2H3 plus 3CaOH2, atau 3C2S plus 6H2O menjadi C3S2H3 plus CaOH2. Selanjutnya adalah bahan baku utama semen. Jadi semen memiliki bahan baku dua bahan baku, yaitu bahan baku utama dan bahan baku penunjang. Bahan baku utama dari semen terbagi menjadi dua, yaitu batu kapur atau limestone dan tanah liat atau clay. Batu kapur atau kalsium karbonat CaCO3 berasal dari pembentukan geologis yang pada umumnya dapat dipakai untuk pembuatan semen Portland sebagai sumber utama senyawa Ca. Karena semen Portland memiliki banyak kandungan senyawa Ca, jadi dibutuhkan batu kapur di dalamnya. Batu kapur murni biasanya berupa kalspar dan aragonit. Yang kedua adalah tanah liat. Tanah liat atau Al2O3, 32O, 6SiO2, 2H2O merupakan bahan baku semen yang mempunyai sumber utama senyawa silikat dan aluminat dan sedikit senyawa besi. Selanjutnya adalah bahan baku penunjang semen. Bahan baku penunjang semen juga terbagi menjadi dua, yaitu pasir silika atau silika sand dan pasir sand. Pasir silika digunakan sebagai pengkoreksi kadar SiO2 dalam tanah liat yang rendah.
Sedangkan pasir besi atau iron sand digunakan sebagai pemfraksi kadar Fe2O3 yang biasanya dalam bahan baku utama masih kurang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Maulida. Materi kedua yaitu keramik yang akan dijabarkan oleh saya sendiri, Aulia Maulida. Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani kramikos yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembongkaran. Keramik adalah material organik dan material non-metal dengan ikatan ion dan ikatan kovalen. Dengan kata lain, keramik adalah paduan antara senyawa logam dan bukan logam. Produk keramik hampir semua memiliki sifat refraktori, yang artinya tahan terhadap panas. Sifat-sifat keramik ada 3. Yang pertama, sangat keras dan mudah pecah. Yang kedua, isolator baik elektrikal maupun termal. Dan yang ketiga, pada temperatur yang sangat tinggi, temperatur lelehnya dan resisten terhadap korosinya lumayan besar. Yang kedua, bahan baku dasar keramik. 3 bahan baku utama yang digunakan untuk membuat produk keramik klasik atau triaksial adalah lempung, feldspar, dan pasir. Lempung atau clay merupakan aluminium silikat hidrat yang tidak terlalu murni, yang terbentuk sebagai hasil pelampukan dari batuan batu yang mengandung feldspar sebagai salah satu mineral asli yang penting. Feldspar sendiri berfungsi sebagai pemberi sifat flux dalam formulasi keramik. Feldspar bisa terdapat dalam lempung hasil penambangan atau bisa juga ditambahkan sesuai keperluan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbedaan sifat dari ketiga bahan baku ini. Yang pertama, dari rumus kimia. Rumus kimia kaulinit adalah Al2O3, 2SiO2, 2H2O. Sedangkan rumus kimia dari feldspar adalah K2O, Al2O3, 6SiO2. Dan rumus kimia dari pasir adalah SiO2. Untuk plastisitas, pada kaulinit plastik, pada feldspar non-plastik, dan pada pasir non-plastik. Untuk posibilitas atau keleburannya, pada kaulinit refraktori, pada feldspar perekat mudah lebur, dan pada pasir refraktori. Yang terakhir, titik cair chill pada pembakaran. Pada kaulinit, pada suhu 1785 derajat Celcius akan mengalami penciutan. Pada feldspar, pada suhu 1150 derajat Celcius akan mengalami keleburan. Dan pada pasir, pada suhu 1710 derajat Celcius tidak akan mengalami penciutan. Berikut adalah reaksi yang dihasilkan, yaitu K2O, Al2SO3, 6SiO2, ditambah CO2, ditambah 2H2O, menjadi K2CO3, ditambah Al2O3, 2SiO2, 2H2O, 4SiO2. Seperti yang telah dijelaskan tadi, produk keramik hampir semua mempunyai sifat refraktori, artinya tahan terhadap panas, dan tingkat kerefraktoriannya bergantung pada perbandingan kuantitas oksida refraktori terhadap oksida flux di dalamnya. Oksida refraktori yang terpenting adalah SiO2, Al2O3, CaO, dan MgO. Mari kita lanjut pada materi ketiga, yaitu komposit atau komposit. Pada komposit sendiri, dia merupakan material yang tersusun atas campuran 2 atau lebih material dengan sifat kimia dan fisika yang berbeda, dan menghasilkan material baru yang memiliki sifat-sifat berbeda dengan material-material penyusunnya. Contoh paling mudah dari material komposit adalah beton cor yang tersusun atas campuran dari pasir, batu koral, semen, besi, serta air. Berikut adalah gambar ilustrasi dari komposit, tetapi kami menggunakan ilustrasi komposit yang material penyusunnya adalah matriks dan fiber. Kita lanjut ke tipe material penyusun komposit. Material penyusun komposit ada 2, yaitu matriks dan fiber. Matriks berfungsi untuk merekatkan fiber dan menjaganya agar tidak berubah posisi, sedangkan fiber berfungsi sebagai material rangka yang menyusun komposit. Berikut adalah ilustrasinya, di mana matriks dan fiber yang bersifat reinforcement atau penguat disatukan menjadi komposit. Selain itu, fiber memiliki sifat yang mudah untuk diubah bentuknya,
dengan cara dipotong atau juga dicetak sesuai dengan kebutuhan desain. Selain itu, perbedaan pengaturan susunan fiber akan merubah pula sifat-sifat komposit yang dihasilkan. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan sifat komposit sesuai dengan parameter yang dibutuhkan. Matriks umumnya terbuat dari bahan resin. Ia berfungsi sebagai perekat material fiber, sehingga tumpukan fiber dapat merekat dengan kuat. Resin akan saling mengikat material fiber, sehingga beban yang dikenakan pada komposit akan menyebar secara merata. Selain itu, resin juga berfungsi untuk melindungi fiber dari serangan bahan kimia atau juga kondisi cuaca ekstrim yang dapat merusaknya. Selanjutnya kita akan lanjut pada kelompok material komposit. Kelompok material komposit ini dibagi dua. Yang pertama, material komposit berdasarkan matriks. Material komposit berdasarkan matriks dibagi tiga. Yang pertama adalah NMC atau Metal Matrix Composite yang menggunakan matriks logam. Yang kedua adalah CMC atau Ceramic Matrix Composite yang menggunakan matriks ceramic atau keramik. Dan yang ketiga adalah PMC atau Polymer Matrix Composite yang menggunakan matriks polimer. Mari kita jabarkan satu persatu. Komposit metal logam atau Metal Matrix Composite ditemukan berkembang pada industri otomotif. Bahan ini menggunakan suatu logam seperti aluminium sebagai matriks dan penguatnya dengan serat seperti silikon karbida. Komposit matriks keramik atau Ceramic Matrix Composite digunakan pada lingkungan bertemperatur sangat tinggi. Bahan ini menggunakan keramik sebagai matriks dan diperkuat dengan serat pendek atau serabut-serabut yang dinamakan whiskers, di mana terbuat dari silikon karbida atau boron hibrid. Dan yang ketiga adalah Polymer Matrix Composite atau PMC, yang merupakan matriks yang paling umum digunakan pada material komposit karena memiliki sifat yang lebih tahan karat, korosi, dan lebih ringan. Matriks polimer terbagi dua, yaitu termoset dan termoplastik. Perbedaannya, pada polimer termoset tidak dapat didaur ulang, sedangkan termoplastik dapat didaur ulang, sehingga lebih banyak digunakan belakangan ini. Jenis-jenis termoplastik yang biasa digunakan yaitu polypropylen atau PP, polystyrene atau PS, dan polyethylene atau PA. Kita lanjut pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah material komposit berdasarkan penguatnya. Material komposit berdasarkan penguatnya dibagi tiga, yaitu fibrous composite, laminated composite, dan particulate composite. Mari kita jabarkan satu persatu. Fibrous composite atau komposit serat merupakan jenis komposit yang hanya terdiri dari satu laminat atau satu lapisan yang menggunakan penguat berupa serat atau fiber. Fiber yang digunakan bisa berupa glass fibers, carbon fibers, aramid fibers, dan sebagainya. Fiber ini bisa disusun secara acak maupun dengan orientasi tertentu, bahkan bisa juga dalam bentuk yang lebih kompleks seperti anyaman. Yang kedua adalah laminated composite atau komposit laminat. Merupakan jenis komposit yang terdiri dari dua lapis atau lebih yang digabung menjadi satu, dan setiap lapisnya memiliki karakteristik sifat sendiri. Yang ketiga adalah particulate composite atau komposit partikel, yang merupakan komposit yang menggunakan partikel atau serbuk sebagai penguatnya dan terdistribusi secara merata dalam matriksnya. Kita akan lanjut. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbandingan sifat-sifat serat karbon dengan beberapa logam. Pada tabel di bawah ini, nampak perbandingan antara beberapa tipe komposit serat karbon dengan berbagai logam kuat semacam titanium, baja, dan aluminium. Nampak kekuatan tarik serat karbon jauh melampaui material-material tersebut, dan di saat yang sama, bobot serat karbon justru lebih ringan. Selanjutnya, macam-macam komposit dari unsur pokok penyusun. Yang pertama ada komposit lapis, yang kedua komposit serpihan, yang ketiga komposit partikel, dan yang keempat komposit serat. Mari kita jabarkan satu persatu. Komposit lapis merupakan jenis komposit yang terdiri atas dua lapisan atau lebih yang digabung menjadi satu, di mana setiap lapisannya memiliki karakteristik berbeda. Sebagai contoh adalah Polywood Laminated Glass yang merupakan komposit yang terdiri dari lapisan serat dan lapisan matriks. Komposit ini sering digunakan sebagai bangunan. Yang kedua adalah komposit serpihan. Suatu komposit serpihan terdiri atas serpi-serpi yang saling menahan dengan mengikat
berdasarkan permukaan atau dimasukkan ke dalam matriks. Sifat-sifat khusus yang diperoleh adalah bentuknya yang besar dan permukaannya yang datar. Yang ketiga adalah komposit partikel. Komposit yang dihasilkan dengan menempatkan partikel-partikel dan sekaligus mengikatnya dengan suatu matriks bersama-sama. Contohnya, komposit partikel sering dijumpai pada beton, di mana butiran-butiran pasir diikat bersama dengan matriks semen. Dan yang terakhir adalah komposit serat. Komposit serat yaitu komposit yang terdiri dari serat dan matriks. Komposit jenis ini hanya terdiri dari satu lapisan. Serat yang digunakan dapat berupa serat sintesis, berupa asbes, kaca, atau boron, atau juga serat organik yang berupa selulosa, polipropilena, polietilena bermodulus tinggi, sabut kelapa, ijuk, tanden kosong sawit, dan lain-lain. Berdasarkan ukuran seratnya, komposit serat dapat dibedakan menjadi komposit berserat panjang dan diameternya sebesar kurang dari 100 mm serat pendek dan dapat diorientasikan atau didistribusikan secara acak. Kelebihan dan kekurangan dari komposit. Kelebihannya, yang pertama, bahan komposit mempunyai density yang jauh lebih rendah berbanding dengan bahan konvensional. Yang kedua, massa jenis rendah atau ringan. Yang ketiga, lebih kuat dan lebih ringan. Yang keempat, koefisien pemuaian yang lebih rendah. Yang kelima, tahan terhadap cuaca. Dan yang keenam, tahan terhadap korosi. Dan kekurangannya, yang pertama, tidak tahan terhadap beban shock atau picut dan crash atau tabrak dibandingkan dengan metal. Yang kedua, kurang elastis. Dan yang ketiga, lebih sulit dibentuk secara plastis. Aplikasi komposit di berbagai bidang. Komponen pesawat terbang, komponen pesawat luar angkasa, komponen satelit, komponen mesin, komponen kereta, komponen kapal layar, komponen kapal selam, komponen sepeda, komponen mobil, stickball, raket tenis, sepatu olahraga, peluru, komponen mobil, jembatan, terowongan, rumah, kaki palsu, dan lain-lain merupakan contoh dari aplikasi komposit di berbagai bidang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.